Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kita mau dengarkan renungan pada pagi hari ini. Kita mau berdoa sebelum renungan. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Biarlah kami Tuhan mau mendengarkan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran pasti memerdekakan kami. Kami minta Tuhan, kuduskan kami dalam kebenaran. Biarlah Roh Kudus, Kau adalah roh kebenaran. Biarlah Kau menuntun kami dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Bapa, biarlah pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu dan kami mendapatkan rema dari-Mu. Beri kami hikmat, pengertian, supaya kami mengerti akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Kita buka Roma 14 ayat 17 Bapak Ibu. Di sini dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, Bapak Ibu, Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dia juga mengajarkan doa Bapa kami itu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bapak Ibu, seringkali dalam kehidupan kita jarang sekali menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kerajaan Allah itu tidak kelihatan Bapak Ibu ya, tapi ada manifestasinya. Yaitu dikatakan bahwa kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Alangkah indahnya kalau orang Kristen dia baru bangun tidur, dia tahu bahwa yang lebih utama apa, Bapak Ibu? Yang lebih utama adalah kerajaan Allah. Sebab ketika kita menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita, berarti kita mencari kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus, roh yang selalu menyertai kita Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam kehidupan sehari-hari, jangan sampai kita baru bangun tidur, kita cari handphone dulu. Atau kita seringkali melihat hal-hal yang lain lebih utama. Ya, seringkali orang baru bangun tidur, buru-buru mandi, ya ada aja gitu Bapak Ibu. Ada aja yang lain, mungkin ibu-ibu ya mikirin anaknya ya, tapi tidak mengutamakan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Oleh karena itu dalam hidup kita Bapak Ibu, damai sejahtera itu penting, kebenaran itu penting, dan sukacita itu penting. Semua itu dari Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah roh kebenaran, roh yang mendatangkan damai sejahtera. Seringkali orang Kristen hidupnya hampa Bapak Ibu. Pagi-pagi bangun pagi hanya menjalani rutinitas. Seringkali rutinitas itu membuat semua orang berjalan sesuai dengan pikiran alam bawah sadarnya Bapak Ibu. Secara tidak langsung, otomatis kayaknya. Ini yang membahayakan. Selalu kita belajar harus bertanya pada Tuhan, Bapak Ibu. Kita belajar firman Tuhan, kita baca Alkitab, kita renungkan firman Tuhan, kita tanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau kita lakukan hari ini. Kita belajar jadi pelaku firman, Bapak Ibu. Seringkali orang Kristen tidak merasakan bahwa hidupnya itu dia sedang mengabdi. Mengabdi pada siapa? Mengabdi pada Tuhan. Ya, jadi belajar untuk mengutamakan kerajaan Allah Bapak Ibu. Kalau orang bertanya bahwa kamu kerjanya apa? Saya bilang kerjanya mengabdi. Ya, mengabdi pada siapa? Ya, mengabdi pada kerajaan Allah Bapak Ibu.
Kerajaan Allah itu tidak kelihatan, tapi ada manifestasinya dalam hidup kita, yaitu damai sejahtera dan sukacita. Betapa banyak orang Kristen kehilangan hidupnya damai sejahtera. Seringkali orang Kristen hidupnya overthinking. Hidupnya terlalu berlebih, berpikir berlebihan. Ya, jadi seringkali orang Kristen melihat bahwa hidupnya itu terlalu dicemaskan, dikhawatirkan. Ya, padahal Yesus bilang jangan kamu khawatir, cari dahulu kerajaan Allah. Artinya hadirkan kerajaan Allah dulu dalam hidup kita. Artinya apa? Cari damai sejahtera itu, cari sukacita yang dari Roh Kudus, Bapak Ibu. Minta pagi-pagi. Saya percaya sukacita itu adalah kekuatan kita, Bapak. Seringkali orang nggak punya sukacita dalam hidupnya, ya, nggak ada damai, cari damai di tempat lain. Padahal Roh Kudus sediakan, Bapak Ibu. Kita hidup bersama Roh Kudus, ya. Roh Kudus ada di dalam diri kita, Bapak Ibu. Minta damai sejahtera itu bermanifestasi dalam diri kita. Sukacita itu memenuhi hidup kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bahwa saya hidupnya terlalu tenang, Bapak Ibu. Kalau orang bilang karena temperamen saya mungkin stabil juga, Bapak Ibu, flekmatis ya. Jadi Bapak Ibu, ketenangan itu perlu. Kalau kita tenang, ada damai sejahtera, kita bisa berdoa, kita bisa bicara sama Tuhan. Alangkah indahnya, Bapak Ibu ya, kalau kita tiap hari hidupnya bicara dengan Roh Kudus, apa yang Roh Kudus mau, apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Itu lebih penting, Bapak Ibu. Banyak orang Kristen hanya hidup menjalani sekedar rutinitas. Ini berbahaya, Bapak Ibu. Mari kita berubah dalam hidup ini, kita prioritaskan kerajaan Allah, hadirkan kerajaan Allah. Ya, kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah di hidup kami seperti di surga. Biarlah orang-orang Kristen belajar hidupnya, ya, menghadirkan kerajaan Allah, mencari kehendak Allah, apa yang Tuhan mau untuk hari ini, untuk hidup kita. Kita mau berguna hidup ini bagi Tuhan, Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu, saya analogikan bahwa hidup kita ini seperti sarung tangannya Tuhan. Kalau sarung tangan itu dipakai di dalam tangan Tuhan, sarung tangan itu berguna. Mari kita belajar, Bapak Ibu, hadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita. Biarlah kerajaan Allah itu bermanifestasi sukacita, damai sejahtera, dan kebenaran. Biarlah setiap hari kita bukan hanya menjalani rutinitas, Bapak Ibu, tapi kita mengabdi pada Tuhan, mengabdi pada kerajaannya juga. Mari kita berdoa, Bapak Ibu. Bapak, mulai hari ini kami tidak mau menjalani rutinitas saja hidup kami, tapi kami mau bahwa hidup kami adalah mengabdi padamu. Kami belajar, Tuhan, bahwa hidup kami mau belajar taat sampai akhir hidup kami. Kami mau belajar apa yang Tuhan mau hari ini kami lakukan. Kami mau belajar melakukan. Berikan kami kasih karunia-Mu, Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu turun atas kami, sukacita oleh Roh Kudus, dan juga kebenaran, Tuhan. Biarlah kasih karunia-Mu turun, supaya kami selalu jadi pelaku firman-Mu. Dan juga kami percaya, Tuhan, biarlah anugerah-Mu memenuhi hidup kami, dan kami berjalan bersama Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus pimpin kami, tolong kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati.